Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Maulia. Di sini akan menjelaskan tentang Mauro Kitabah, yaitu pada materi Sinaat Arisalah Arosmiyah, pembuatan surat resmi. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mempreteli atau menjelaskan tentang surat resmi. Nah, di sini saya ada pengertian tentang surat resmi itu. At-ta'rif ar-risalah ar-rasmiyah. Ma hiya ar-risalah ar-rasmiyah? Yakni risalatun tustakhdamu lil aghradi ar-rasmiyah min qabli jihati muayyanah bida'in al-ihtiyajat asy-syakhsiyah wasulan lil muassasat wal hay'at wal munazzamat ala sabilil mithal al-iglanat al-alanat da'awatul zawaj al-asy'arat wa ghairuha. Jadi maksudnya adalah surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu, mulai dari kepentingan pribadi, lembaga, instansi, hingga organisasi. Misalnya surat edaran, undangan pernikahan, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita pahami yaitu surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan formal. Misalnya digunakan untuk undang-undangan kayak dari organisasi-organisasi atau dari sekolah formal dan sebagainya. Selanjutnya yaitu anasir arisal ar-rasmiyah, itu unsur-unsur dari surat resmi. Nah, tentu namanya surat resmi itu butuh juga yang namanya unsur-unsur yang harus tergantung pada surat itu. Jadi di sini ada 9 unsur. Yang pertama yaitu raisur risalah, kepalanya surat atau kita sebut dengan kop surat. Nah, lalu yang kedua yaitu makan wa tarikhu kitabatur risalah, tempat dan tanggal penulisan surat. Jadi kita harus mencantumkan di mana kita menulis suratnya dan tanggal kita menulis surat itu. Yang ketiga yaitu raqmur risalah, nomor surat. Yang keempat itu maudhu, yaitu judul ataupun perihal lah. Kita itu mau ngundang buat apa gitu loh. Undangan tentang apa? Undangan tentang undangan untuk acara ataupun pengajuan. Nah, terserah kita mau pakai apa. Yang kelima itu mursalah, yaitu orang yang dikirim surat. Jadi kita kalau mengirim surat itu tentu ada orang yang dikirimkan. Nah, kita juga harus mencantumkan siapa aja yang kita undang, yang kita kirimkan surat. Yang keenam yaitu at-tahiyah al-iftitahiyah, atau salam pembuka. Seperti apa salam pembuka itu? Yaitu dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketujuh yaitu al-madmun, yaitu isi. Nah, isi itu pertama itu apa aja yang harus tergantung pada isi itu. Pertama yaitu acara apa yang kita laksanakan. Lalu tentu saja kapan gitu loh, dari harinya, tanggalnya, waktunya, lalu tempatnya. Nah, itu isinya. Sampai yang terakhir itu adalah harapan agar orang yang diundang itu hadir pada acara tersebut. Lalu yang kedelapan yaitu at-tahiyyah al-ikhtiramiyah, yaitu salam penutup. Nah, lalu setelah kita jabarkan tentang isi tadi itu, al-madmun itu, lalu kita tutup lagi dengan salam penutup, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-9 yaitu ismun omnatu mursil arisalah, itu nama atau jabatan dari orang yang mengirim surat. Nah, jadi ketika kita mengirim surat itu kan tentu harus ada orang yang mengatasnamakan dari surat tersebut. Nah, itu juga penting dan wajib dalam surat resmi. Lalu selanjutnya, nah, ini adalah contoh dari surat resmi dari Mabna Ibnu Sina. Nah, di sini kita lihat dari kop suratnya ada logo-logonya dan juga lengkap dengan alamatnya. Lalu nomor surat, maudhu,
mursalah, dan salam buka, dan juga matmun yaitu isi, dan juga salam menutup. Juga ada nama dari orang yang mengirim surat tersebut. Nah, agar lebih paham, mari kita jabarkan satu persatu. Nah, di sini kita lihat dari Ra'isul Risalah, yaitu kop surat. Isinya apa aja? Yaitu pertama itu tentu saja organisasi yang mengadakan acara. Tapi kita urut dari yang paling dulu. Pertama dari ini, Syaratuddin Al-Jumhuriyah Indonesia, itu dan agama. Yang kedua yaitu UIN Malang. Lalu yang ketiga itu pusat dari Mahdal Jamiah. Lalu baru organisasi yang mengadakan acara tersebut. Lalu alamatnya yaitu di Noyo, Malang, Jawa Syarqiyah, Indonesia, dan seterusnya. Lanjut. Nah, di sini adalah nomor surat 1 Mahdal Jamiah Nusina, dan juga tentunya ada tanggal-tanggalnya juga, tanggal penulisan, ada maudhu'nya itu tentang dakwah, itu undangan, dan juga ada musalahnya itu kepada Murabbi Mabna bin Rusdi atas nama Ustadz Edi Santoso di tempat. Lanjut. Nah, ini isinya apa aja di sini, yaitu salam buka, lalu matmun yaitu isi, lalu juga salam penutup. Nah, salam buka ini tentu saja dengan salam, juga dengan salam, lalu dengan matmun yaitu isi. Pertama kita buka dulu dengan acara apa yang kita laksanakan. Nah, di sini acaranya itu acara Lebaran Ibnu Sina. Lalu kapan laksanakannya? Nah, yaitu hari Kamis tanggal 18 Mei 2023. Waktunya kapan? Itu tanggal 7 sampai jam 7 WIB sampai selesai. Tempatnya di depan Mabna Ibnu Rusdi. Lalu setelah kita perincikan acaranya apa dan juga kapan dan juga tempatnya di mana, kita itu kasih harapan agar orang yang diundang itu bersedia untuk hadir pada acara kita. Setelah selesai semua dari materi ini, baru kita tutup lagi dengan salam penutup, yaitu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nah, yang terakhir yaitu ismun aumnatu mursil risalah, itu nama atau jabatan dari pengirim surat. Nah, di sini orang yang mengirim surat adalah Murabbi Mabna bin Rusdi atas nama Ustadz Syafa'at An-Nas. Nah, setelah kita belajar tentang risalah resmiyah, tentu kita harus tahu pentingnya menulis. Nah, Allah berfirman dalam firman-Nya yang berbunyi, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam tafsir Salman jelaskan, qalam diartikan sebagai pena dan hasilnya berupa tulisan. Bila manusia yang mempergunakannya, akan tetapi apakah kalam Allah sama dengan kalam manusia? Tentu saja tidak. Maksud kalam dalam ayat ini adalah Allah mengajarkan manusia dengan berbagai media. Namun saat itu media yang dipahami manusia hanyalah kalam dalam makna pena. Allah bisa saja mengajarkan manusia secara langsung sehingga manusia mengerti. Namun menurut ayat ini adalah demikian keadaannya. Berkaitan dengan makna tersebut, hamba menafsirkan terlebih dahulu Allah Ta'ala mengajar manusia menggunakan kolam. Setelah ia pandai mempergunakan kolam itu, Allah lalu memberikan pengetahuan yang banyak kepadanya, sebagaimana firman Allah dari selanjutnya yang berbunyi, yang artinya mengajar manusia apa yang belum diketahuinya, sehingga ia dapat mencatat ilmu yang baru dapatkannya dengan kolam yang telah ada di tangannya. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian tulisan dari saya dari tentang risalah resmiyah, yaitu resmi yang fungsinya yaitu untuk memberikan surat kepada surat resmi dari suatu instansi atau golongan atau organisasi kepada seseorang yang emang kita undang, seperti itu. Mungkin cukup ini saja. Mohon maaf atas kesalahan ucapan maupun kesalahan ilmunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.